Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أحوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا هو رسوله سيد العالم.
فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد نبي الذي دعانا إلى دين الملك العلام وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ملازمين إلى الدهر والأيام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين rahimakumullah. Di siang yang cerah ini, di pertengahan bulan Sya'ban, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah masih memberikan kita nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat ketetapan iman dan Islam di dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kita bisa jadikan satu fasilitas untuk mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang agung, menjelang bulan yang suci. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, la yanfa'ka al-ilma law jama'ta ilma, andai kata kamu mengumpulkan satu ilmu, lam yanfa'ka ilma, maka tidak akan bermanfaat ilmu itu illa an ta'amala bi thalathi khisal, kecuali kamu telah melakukan 3 perkara. Ilmu yang kita cari tidak akan pernah bermanfaat. Hafalan yang kita hafal tidak akan pernah memiliki dampak sedikit pun di dalam kehidupan kita illa an ta'mala bi thalathi khisal, kecuali kita telah melakukan 3 perkara. Yang pertama, la tuhibbid dunya, janganlah kalian mencintai dunia, ay mata'iha wa zukhrufiha, baik berupa materi-materi dunia maupun keindahan-keindahan dunia. Mengapa kita dalam memiliki ilmu jangan kita jadikan ilmu itu adalah tujuan daripada ilmu kita, daripada dunia kita. Ilmu yang kita miliki tidak boleh dijadikan untuk tujuan duniawi, ala sabilil mudahanah, menjadikan dunia sebagai alat untuk mengumpulkan harta dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Memberikan hadis, memberikan Quran, menjual fatwa para ulama li talabil jahi wal mal, untuk tujuan harta dan pangkat keduniaannya. Hadirin rahimakumullah, apapun yang kita hafal, prestasi apapun yang telah kita miliki, tidak akan berdampak sedikit pun terhadap laku lampah dan perilaku sosial kita, terlebih hubungan kita kepada orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena ilmu tidak akan pernah bermanfaat selama kita masih mencintai dunia. Karena dunia laisa darul mu'minin, karena dunia bukanlah tempat bagi orang-orang mukmin.
laisa darul jazaa'i thawabihim, bukanlah tempat untuk menuai pahala bagi orang mukmin di alam dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya hati-hati terhadap satu tujuan. Dalam Risalatul Muawanah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, antakuna biniyatis salihati, harusnya kita memiliki niat yang sesuai, yang bagus, sehingga niat kita untuk mencari ilmu dan memiliki ilmu itu untuk menggapai ridha Allah, fa innaha niyatus sadiqati, karena itu adalah niat yang benar. Wa amma niyatu ghairi sadiqati, adapun niat yang tidak benar, kaman amala salihah, seperti orang yang melakukan amal soleh li talabil jahi wal mal, untuk mencari pangkat dunia dan harta dunia. Hadza niyatu ghairi sadiqah, ini niat yang tidak baik. Sehingga ilmu yang kita miliki, ibadah yang telah kita kerjakan, bukan untuk dinilai oleh siapapun, tapi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai kualitas keimanan seseorang, dirinya lah yang mengetahui. Antara dirinya dengan Allah yang mengetahui tebal dan tipisnya satu keimanan. Kenapa? Karena ibadahnya lillah, karena ibadahnya ke Allah, la li ta'zimin nasi alaihim wala iqbalihim, bukan untuk agar diagungkan dan dimuliakan oleh manusia lain dan diterima oleh manusia lain. Salat, ibadah, haji, zakat, puasa, lillah, semua untuk menggapai ridha Allah. La li talabil amri dzalik, bukan untuk mencari perkara-perkara seperti itu. Ay talabid dunya, ay talabid mata'iha wa zukhrufiha. Yang kedua, ilmu kita akan bermanfaat selama kita la usabi syaitan, kita jangan temenin setan. Bi'ati'a amrahu, dengan cara ikut mau dan ajaran-ajaran syaitan. Yukhalifu amrallah, yang menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerjaan syaitan. Ketika kita sudah punya ilmu, timbul rasa ujub, bangga. Timbul rasa sombong, merasa dirinya penting dan lebih hebat dibanding jamaahnya. Hadza dhalun mudhillun, ini adalah sesat dan menyesatkan. Semakin cerdas seseorang, semakin besar keilmuannya, maka orang itu merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena ilmu yang dititipinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita memiliki ilmu, kita memiliki hafalan yang begitu banyak, kita memiliki majlis yang begitu banyak, Allah coba dengan merusak perangkat yang ada di otak kita, apakah ilmu kita masih mampu untuk disuarakan, dibanggakan, dijadikan alat untuk berbangga diri dan takabbur di antara manusia? Bahkan dalam Tarbibil Ahkam fi Syarhin Nahjil Atam, satu syarah tentang kitab hikam yang dikaryakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani, kata beliau, anta ila hilmihi ahwajun idza a'taita. Kita ketika taat ke Allah justru lebih butuh terhadap kasih sayangnya Allah dibanding idza asaita, dibanding kita ketika bermaksiat. Ketika kita bermaksiat,
Apa yang harus kita banggakan dari maksiat kita? Tapi ketika kita merasa diri kita orang yang ahli ilmu, diri kita orang yang ahli ibadah, maka sangat rentan dan mudah bagi syaitan untuk masuk ke kalbu, membuat dirinya bangga terhadap apa yang telah ia miliki, ujub, bahkan sombong terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terlebih kepada kedua orang tuanya. Ini yang disebut dengan dhalun mudhillun. Sehingga selama kita masih mengikuti syaitan, maka ilmu kita enggak akan pernah manfaat. Barometer ilmu manfaat bukan ia memiliki murid, bukan ia memiliki majlis, bukan ia memiliki pondok pesantren. Barometer kemanfaatan ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh menemani syaitan? Fa innaha laisa birafiqil mu'minin. Karena syaitan itu bukan teman kita, bukan teman orang mukmin. Sehingga enggak pantas mukmin berteman dengan syaitan. Mukmin temannya dengan mukmin lagi, saling menolong, saling bahu membahu, saling bergotong royong, saling menguatkan. Mukmin, bukan saling sikut, bukan saling menyalahkan, bahkan membongkar aib saudaranya sesama muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Posisikan diri kita ini siapa dan akan kembali kemana, lalu akan berada di mana, sehingga kita sadar kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah, yang sangat butuh terhadap fadl wa minnah minallah. Kita sangat butuh terhadap anugerah dan kasih sayang, bahkan uluran tangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bukan karena Allah, maka kita tidak akan pernah bisa apapun. Sehingga gunakanlah seluruh potensi yang ada di tubuh kita, yang ada di raga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la tu'zi ahadan fa innaha laisa biharfatil mu'minin. Jangan pernah menyakiti siapapun, ai biqaulin au bifa'lin, baik dengan ucapan maupun dengan perilaku. Kenapa? Karena itu bukan kerjaan orang mukmin. Orang mukmin kerjaannya ibadah, kerjaannya menolong, kerjaannya membantu. Mukmin kerjaannya mendoakan, bukan yang lisannya mencaci, bukan yang tangannya mengepal, bukan yang matanya menunduk, tidak memiliki rasa empati terhadap saudaranya. Hadirin rahimakumullah, ingatlah kita akan kembali ke Allah. Tidak berarti harta kita, tidak berarti kendaraan kita, tidak berarti jabatan kita, kecuali kita pakai semua itu sebagai fasilitas untuk membantu terhadap sesama, bahkan menolong terhadap sesama, dan memberikan manfaat yang ammah, yang menyeluruh terhadap umat muslim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang manfaat dalam ilmu kita, orang-orang yang tidak mau berteman dengan syaitan, orang-orang yang tidak cinta terhadap dunia, orang-orang yang tidak menyakiti terhadap sesama. Dan mudah-mudahan kita masuk ke bulan suci Ramadan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tenang, dengan badan yang sehat, dengan umur yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة يعلموا أنه يرى، وفعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصار والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تجعلنا فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل سيئاتنا سيئات من أحببتها، ولا تجعل حسنتنا حسنة من أبغضت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة الجمعة. الله